Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang visual maupun ruang dengar kita sudah lihat, sudah hadir Romo Norbertus Nuhotukan, yang akrab kita panggil Romo Norbert, dan juga saya Immaculata Raufi. Halo Romo Norbert, apa kabar? Halo juga, kabar saya baik-baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo untuk kehadirannya. Kita akan bersama-sama kurang lebih 1 jam ke muka akan merenungkan firman Tuhan. Dan semoga permenungan kita pada hari ini memberikan semangat yang baru ya Romo ya. Amin. Amin. Baik, sebelumnya marilah kita siapkan hati. Kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Norbert. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kebesaran-Mu terhadap kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas kesabaran terhadap kami semua yang rapuh dan lemah ini. Semoga kami mampu bersabar dan memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sebab dengan sabar terwujudlah kasih setia yang sejati di dalam mengikuti-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Romo Norbert. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari Kitab Nabi Yunus, bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Marilah saat ini bersama-sama kita membaca dan mendengarkan bacaan yang pertama. Bacaan dari Nubuat Yunus. Yunus sangat kesal hatinya dan marah-marah, karena Tuhan mengasihi kota Niniwe. Maka berdoalah ia kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, yang menyesali malapetaka yang hendak didatangkannya. Itulah sebabnya aku melarikan diri ke Tarsis. Maka sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi Tuhan bersabda, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar dari kota Niniwe dan tinggal di sebelah timurnya. Di situ ia mendirikan sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak yang menaungi kepala Yunus, agar ia terhibur dari kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah pula, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Ia berkata, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi Tuhan bersabda kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawab Yunus, selayaknya lah aku marah sampai mati. Tuhan lalu bersabda, engkau sayang kepada pohon jarak itu, padahal tidak sedikit pun engkau berjerih payah, dan tidak pula engkau menumbuhkannya. Pohon itu tumbuh dalam 1 malam, dan binasa pula dalam 1 malam. Nah, mana mungkin aku tidak sayang akan kota Niniwe yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, dengan ternaknya yang begitu banyak?
padahal mereka itu tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan cerita tentang nubuat Nabi Yunus, marilah saat ini kita menaikkan Mazmur tanggapan. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Engkaulah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Marilah saat ini kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian akan menerima pengangkatan menjadi anak. Dan roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Norbert untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai sabda Tuhan pada hari ini. Kita awali dari bacaan yang pertama tadi, Romo. Hikmat apa yang bisa kita petik dari nubuat Yunus tadi? Baik, terima kasih banyak Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kisah dari Nabi Yunus ini barangkali kita semua yang beragama Kristen itu dari kecil sudah membaca, sudah mendengar ya. Karena kisah ini sangat terkenal dari kitab suci tentang seorang Nabi Yunus yang
dipanggil oleh Tuhan ya, dipanggil oleh Tuhan untuk orang-orang di Niniwe, dipanggil untuk menyampaikan pertobatan ya, kepada orang-orang Niniwe. Kisah ini sangat terkenal dan sudah sangat ya, dikenal oleh umat beriman yang ada ya, ada di seluruh dunia ini gitu ya. Tetapi hari ini dalam bacaan ini saya menggarisbawahi di ayat pertama itu Yunus sangat kesal hatinya dan marah-marah karena Tuhan mengasihani kota Niniwe. Ya, sebelumnya Yunus itu dipanggil Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, mempertobatkan orang-orang di kota itu. Karena orang-orang di kota Niniwe itu terkenal dengan orang yang degil ya, orang yang jahat, bahkan selalu berbuat laling. Karena itulah Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe menyampaikan berita tentang pertobatan. Tapi justru Yunus membangkang gitu ya, dia tidak mau gitu ya. Dia lari dari panggilan itu, dia lari dari hadapan Tuhan. Tapi justru dalam perjalanan dia ditegur juga oleh Tuhan. Ya, itu kita lihat teks-teks sebelumnya. Tetapi yang saya tekankan pada kesempatan ini adalah sikap Yunus, ya, sikap Yunus berhadapan dengan Tuhan yang menunjukkan kasih dan kebaikannya, Tuhan yang menunjukkan kerahimannya terhadap orang-orang Niniwe. Ya, Tuhan tidak menghukum orang-orang Niniwe. Justru itulah yang membuat Yunus menjadi kesah dan marah-marah. Jadi di sini kita melihat bahwa Yunus itu mengharapkan Tuhan itu menghukum orang-orang ya, menghukum penduduk Niniwe karena perbuatan-perbuatan jahat mereka itu. Itulah yang dia harapkan. Tapi justru tidak terjadi gitu ya. Tuhan justru menunjukkan pengampunan, menunjukkan kebesarannya dengan mengampuni orang-orang Niniwe. Dari sini kita belajar ya, dari sini kita belajar bahwa seringkali ya sikap marah, ya, sikap cemburu, ya, iri hati itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, semua orang beriman ya, semua selalu pasti ada cemburu, ada iri hati dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Terutama kita cemburu dengan Tuhan ya, kita cemburu dengan tetangga yang, oh kok tetangga di sana kok lebih makmur, lebih sehat, lebih kaya, lalu kita cemburu gitu, kita iri hati atas keberhasilan, kebahagiaan dan sukacita yang mereka alami. Itu kita cemburu. Lalu dari situ kita cemburu dan iri hati berarti seakan-akan kita itu membatasi kebesaran ya, kebesaran kebaikan Tuhan untuk semua orang. Padahal cinta kasih, kebaikan, pengampunan yang mengalir dari Tuhan itu ditujukan kepada semua orang. Tidak ya, tidak bersifat diskriminatif ya kan, kasih dari Tuhan itu melampaui batas apapun. Jangan kemudian oleh karena iri hati, oleh karena cemburu, kita kemudian membatasi kasih dan kebaikan Tuhan itu. Jadi seperti itulah yang ditunjukkan oleh Yunus. Dia cemburu, dia iri hati karena Tuhan berbuat baik juga untuk orang lain. Dia maunya supaya orang itu, penduduk-penduduk Niniwe itu dihukum gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita pelajari dan barangkali sangat relevan untuk kehidupan umat beriman saat ini, di mana kita hidup selalu bersama dengan yang lain, tetangga, dalam kehidupan bersama di masyarakat, di gereja, dan juga dalam tempat-tempat kerja. Kita sering juga tidak terlepas dari sikap cemburu, marah-marah ya, terhadap keberhasilan, kesuksesan yang dialami oleh orang lain. Maka poin pertama yang harus kita sadari sebagai orang beriman adalah, pertama kita harus benar-benar menyadari bahwa kasih Tuhan itu lebih tinggi ya, melampaui apapun dalam kehidupan kita, menembus sekat batas-batas dalam kehidupan kita. Dan yang berikut adalah kita harus mampu untuk mengendalikan diri kita dari rasa iri, marah, dan cemburu yang berlebihan. Karena pada dasarnya itu justru merugikan kita, tidak membawa keberuntungan, ya, tidak membawa manfaat apa-apa bagi diri kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari,
hal yang menarik yang patut kita renungkan dari bacaan pertama ini adalah kita harus menyadari bahwa Allah itu bermaksud memberkati, mencintai, dan mengampuni semua orang. Nah, poin yang kedua, bahwa Allah itu memanggil orang, ya, memanggil orang siapapun untuk senantiasa mewartakan kebaikan dan terutama pertobatan. Dan kita tidak boleh menolak, ya. Dan itu ya yang dialami oleh Yunus, dia tolak, tetapi kemudian justru ya Allah menegur gitu dia ya lewat kejadian-kejadian yang dia alami. Lalu jangan sampai kelemahan ya, kemarahan, emosi, cemburu, iri hati yang ada pada manusia, lalu kita membatasi kebesaran Tuhan. Itu tidak bisa. Ya. Jadi kebaikan Allah, kehendak Allah itu tidak dibatasi oleh karena sikap manusia yang seringkali cemburu, iri hati, dan lain sebagainya. Saya kira itu ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang bisa kita petik dari bacaan pertama ini. Bu Raufi, maaf, kayaknya apa suaranya enggak muncul ya? Iya, maaf Romo, belum saya itu ulang ya, roll on roll. Baik, terima kasih Romo Norbert untuk permenungan firman Tuhan dari bacaan pertama ini. Memang menarik sekali kisah tentang Nabi Yunus ini ya Romo ya. Ketika kita baca, kita bisa ikut merasakan bahwa Allah itu benar-benar Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan juga bahkan mengizinkan Nabi Yunus untuk mengalami sesuatu yang emang sengaja dibikin oleh Tuhan, yaitu pohon jarak tadi, supaya Nabi Yunus tersadarkan seperti Ya, itu, bahwa Allah itu luar biasa, Allah yang menciptakan, tapi juga Allah kemudian menunjukkan kepada Yunus ciptaan Allah yang sudah begitu baik. Kalau Allah hancurkan dengan ulat itu tadi ya Romo ya, itu kan Yunus kesel, marah-marah. Tetapi Allah memberikan perumpamaan itu supaya Yunus bisa tahu, apalagi orang-orang yang ada di Niniwe itu yang jumlahnya ratusan ribu itu ya Romo ya, pasti Tuhan sayang ya. Sedangkan ya, Yunus aja sama pohon jarak aja yang cuma satu, begitu pohon jaraknya diambil ulet, dia kesel ya, dia marah ya Romo ya. ya, kita melihat itu sebenarnya suatu kritik halus gitu ya dari Tuhan Iya, kepada Nabi Yunus gitu ya. Kenapa pohon jarak itu mati karena seekor ulat itu ya, ulat kecil gitu iya, yang membuat dia mati. Lalu kenapa dia marah gitu kan? Kenapa dia marah? Sementara umat yang lain ya yang lebih banyak gitu jumlahnya di kota Niniwe itu kenapa dia menjadi cemburu dan iri hati ketika Tuhan berbuat baik gitu kan. Dari situ kita melihat sebenarnya Tuhan itu secara harus mengkritik gitu ya, mengkritik dan mengoreksi Nabi Yunus bahwa Tuhan itu ya melihat manusianya itu lebih tinggi gitu ya, manusianya lebih tinggi, penduduk di sana itu lebih tinggi nilainya, dan justru itulah yang harus diselamatkan. Kenapa hal sepele kecil itu yang Nabi Yunus menjadi repot, bahkan dia peduli dengan hal kecil itu. Maka Tuhan itu sebenarnya mengarahkan Nabi Yunus, ya kita harus lebih peduli dengan orang-orang di Niniwe ya, atas perbuatan-perbuatan jahat, ya, perbuatan lalim yang mereka buat. Karena itu soal kemanusiaan dan orang-orang yang berada di Niniwe itu lebih penting daripada yang lain. Nah, ini yang mau ditekankan dari Tuhan untuk Nabi Yunus. iya, iya Romo. Tadi Romo juga mengatakan bahwa panggilan kita atau Allah itu memang ingin memanggil setiap orang yang berdosa untuk bertobat ya Romo ya. Benar, benar. Iya, jadi bagi kita saat ini Romo yang barangkali eh, justru merasa kesal ketika ada orang lain yang menasehati kita, merasa marah ketika pelanggaran atau dosa kita itu di apa ya, bukan dikritik tapi maksudnya diberikan masukan, kamu tuh jangan begini-begini gitu ya, walaupun diberitahunya empat mata tapi terus kita kesel gitu loh Romo, ya kan ada kalanya seperti itu. Nah, Benar. bagaimana menurut Romo ketika
Allah memakai seseorang untuk memanggil kita bertobat. Seharusnya sikap kita bagaimana, Mo? Uh, kita rujuk kembali ke kisah Nabi Yunus tadi gitu ya. Sebenarnya ada dua hal gitu ya. Tuhan memanggil Nabi Yunus gitu ya, untuk pergi ke Niniwe, uh, memberitakan pertobatan. Jadi pertobatan ini ada dua gitu ya. Pertama adalah Yunus itu sendiri gitu ya. Yunus itu sendiri ketika dia dipanggil Tuhan untuk bertobat, untuk menyampaikan pertobatan untuk orang-orang Niniwe, Yunus sendiri pertama itu harus bertobat gitu ya. Bertobat dari pemikiran sempitnya, bertobat dari rasa iri dan cemburunya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu pertobatan untuk orang-orang Niniwe dari berbagai dosa, kejahatan-kejahatan yang selama ini diperbuat. Jadi dalam teks ini sebenarnya pertobatan itu tidak hanya untuk orang-orang Niniwe saja, tetapi juga pertobatan itu untuk orang-orang yang dipanggil, yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan pertobatan itu, yang diwakilkan oleh Nabi Yunus. Gitu ya. Lalu bagaimana sikap kita? Gitu. Saya kira orang beriman yang bijaksana, orang beriman yang rendah hati adalah orang beriman yang selalu mau ya, mendengar nasihat atau mendengar apapun yang berasal dari luar ya, supaya diri kita itu semakin hari semakin baik, semakin bijaksana dan menjadi berkualitas ya, bernilai berkualitas di dalam kehidupan kita. Ciri khas orang bijaksana adalah dia mau mendengar lalu menerima semua masukan itu sebagai hal yang positif untuk maju dan berkembang, terutama untuk menjadi orang yang lebih berkualitas dalam kehidupan rohani spiritual. Rendah hati, saya kira itu sangat perlu. Saya kira begitu. Iya, Romo. Jadi kalau kita mau bertobat itu kuncinya harus rendah hati dulu ya, Romo ya. Ya benar, kita harus memang rendah hati, menyadari kebaikan dan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita, menyadari kelemahan kita sendiri, dan juga apa yang ada pada diri kita. Itu kunci untuk menuju pertobatan yang sejati. Iya, baik Romo. Terima kasih Romo. Jadi pada hari ini kita diingatkan oleh Romo ya, baik diri kita pribadi yang jangan iri hati, dengki, cemburu, lekas marah karena kebaikan Tuhan terhadap orang lain, juga sikap kita ketika kita berdosa dan Tuhan pakai orang lain sesama untuk mengingatkan kita ya Romo ya. Ya. Iya. Nah, Romo, tadi ada yang menarik juga nih Romo, yaitu di ayat yang terakhir, Tuhan tuh bilang bahwa orang di Niniwe itu nggak bisa bedain tangan kanan dan tangan kiri. Nah, di situ kan kalau kita baca langsung, ya ampun, kok nggak bisa bedain tangan kanan dan tangan kiri, kan mudah banget bedainnya, Romo. Nah, ini maksudnya gimana keadaan umat saat itu, Romo? Sampai diibaratkan seperti itu. Ya, ini sebenarnya Tuhan mau mengatakan kepada uh, Nabi Yunus bahwa orang-orang di Niniwe itu karena begitu jahatnya ya, begitu jahat dan hidup mereka yang dipenuhi dengan segala tindakan-tindakan yang tidak baik, maka mereka tidak lagi memiliki pikiran dan hati yang jernih untuk membedakan ya mana yang baik, mana yang buruk ya, mana yang benar dan tidak. Karena orang kalau sudah tenggelam ya di dalam cinta diri yang berlebihan, tenggelam di dalam dosa-dosa, perbuatan-perbuatan jahat, itu orang akhirnya mata hatinya itu sudah tertutup sehingga digambarkan dengan di sini bahkan membedakan tangan kiri dan kanan pun tidak bisa lagi karena orang sudah terlalu jauh, terlalu larut di dalam dosa gitu ya. Seperti kita di dalam kehidupan kita ya, orang yang selama hidupnya jauh dari Tuhan, tidak pernah ke gereja, tidak pernah ketemu sesama, bahkan dia selalu larut atau merasa terlena dan nyaman di dalam dosa, nyaman di dalam kegelapan. Dia sulit sekali membedakan mana yang merupakan kebaikan dan mana yang merupakan keburukan. Jadi digambarkan di sini bahwa sampai mereka tidak bisa membedakan lagi tangan kanan dan tangan kiri. Ini melukiskan bahwa begitu kejahatan yang dilakukannya
itu sudah sangat dalam dan orang-orang ini nyaman dengan itu gitu ya. Iya, Baik ya. iya, iya, Romo. Jadi, Relevan juga dengan kehidupan kita ya. Kalau di tengah masyarakat ataupun di gereja, kita yang sudah membiarkan diri kita larut di dalam dosa, kita akhirnya tidak bisa lagi melihat mana yang baik ya, mana yang buruk dalam hidup. Karena kita merasa ini yang paling baik, ini yang paling nyaman dalam hidup. Ya, iya, baik, Romo. Terima kasih, Romo. sama-sama. Kita bersyukur pada hari ini diingatkan dari nubuat Nabi Yunus ya, Romo ya, bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi mungkin saat ini ada yang nyaman dalam dosa ya, Romo. Nah, Semoga dengan cerita Nabi Yunus ini menyadari, aduh, Tuhan itu seberat-beratnya dosa kita, Tuhan tetap sayang sama kita ya, Romo. iya, karena nyaman itu tidak harus dalam kondisi yang bahagia ya. Nyaman tidak harus dalam kondisi yang baik atau kondisi doa dan dalam doa yang kusuk dalam ekaristi dan lain sebagainya. Tapi di dalam kegelapan, dalam dosa-dosa kejahatan, orang bisa rasa nyaman, orang bisa bahagia dan itu. Dan karena itulah dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Iya, iya, Iya. Romo. Dan semoga kita juga yang mau dipakai Tuhan, seperti Nabi Yunus, kita seperti doa Romo ya, tadi mengawali perjumpaan kita, kalau kita mau dipakai Tuhan, ya kita jangan marah-marah ya Romo ya, tapi mau mau melakukan Benar, perintah harus. Tuhan. Iya. Baik, Romo, tanpa terasa nih perbincangan rohani kita di sesi yang pertama sudah sampai di penghujungnya. Kita akan lanjut lagi pada sesi yang kedua di dialog iman setelah yang satu ini. Sahabat semua jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Romo Norbert. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa lagi di sesi yang kedua, Dialog Iman Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Romo Norbert dan juga saya. Baik Romo, pada sesi yang kedua ini kita akan berbincang-bincang mengenai bacaan Injil Romo. Kabar baik apa Romo yang bisa kita petik dari bacaan Injil hari ini? Baik, terima kasih Bu Raufi. Bacaan Injil yang tadi kita sudah dengar itu diambil dari Injil Lukas ya, bab Ya, 11 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu, saya kira eh, semua kita yang mendengar renungan atau refleksi pada hari ini, kita sangat hafal dengan doa Bapa kami ya. Ya. Bahkan dari kecil, dari sekolah minggu sampai kita tua, bahkan sampai dipanggil Tuhan pun, doa Bapa kami ini pasti kita selalu doakan dan dihafal oleh siapapun ya. Kalau kita perhatikan doa ini memang ada struktur yang sangat menarik gitu ya, ada urutan yang sangat menarik gitu ya. Tetapi refleksi saya pada kesempatan ini tidak pada struktur itu, ya. Tidak membahas secara detail ya struktur-struktur dari doa Bapa kami itu ya. Saya kira kita sudah tahu ya. Tetapi saya mau bilang begini ya, kalau kita waktu masa kecil gitu ya, masa kecil, kalau kita mau minta uang, gitu ya, uang sama bapak mama, itu kita itu harus eh, mencari cara gitu ya. Anak-anak kecil, mereka itu pasti mencari cara supaya bapak dan mamanya itu gampang sekali gitu ya, ngasih dia duit atau kasih apa-apa gitu, kado dan lain sebagainya gitu. Kalau anak itu misalnya, anak kecil itu kalau dia mau minta sesuatu dari bapak mamanya, dia malas, tidak bekerja, tidak mengambil hati orang tuanya dulu. Jarang sekali gitu kan, orang tuanya tuh langsung kasih gitu ya. Oh, tiba-tiba pulang dari sekolah, pergi main-main ya sama kawan-kawan, pulang badan masih kotor-kotor, mak minta duit atau pak minta kado lah, minta beli baju lah. Nah, itu biasanya orang tua itu marah, ya. Orang tua marah, tidak ada duit. Nah, orang tua akan marah-marah sama anak karena ini tidak kerja, pergi main, tiba-tiba datang minta duit, gitu kan? Nah, pasti orang tua pasti marah gitu. Tetapi kita lihat ada perbedaan. Tapi kalau seorang anak itu dia akan mengikuti perintah orang tua. Dia
melaksanakan apa yang menjadi ya suruhan orang tuanya. Suruh angkat air, dia pergi angkat air, ya kan? Masak, dia ikut masak, ya kan? Pergi ke kebun, dia ikut pergi ke kebun. Atau suruh belajar, dia belajar dengan sangat rajin. Saya yakin ketika seorang anak melaksanakan apa yang menjadi perintah orang tuanya, itu terlebih dahulu, lalu kemudian dia akan minta uang atau minta pemberian, orang tua itu akan cepat kasih, cepat luluh gitu ya, cepat luluh gitu ya. Saya kira Bu Raufi itu gitu juga ya, masa kecil dulu ketika mau minta duit dari bapak mama, tiba-tiba minta gitu pasti mereka protes gitu kan. Tapi kalau kita baik-baik saja gitu ya, kita melaksanakan apa yang mereka mau, kita datang mereka minta, kita minta mereka pasti langsung mau. Ah, jadi kalau kita lihat di situ ya, itu ceritanya sederhana sekali gitu ya. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita putus asa, kita stres, tidur tidak tenang, bahkan tidak mau lagi datang ke gereja, kita benci dengan Tuhan. Itu karena apa? Kita berdoa Bapa kami, tetapi kita tidak memahami struktur tadi. Yang sering terjadi adalah kita datang, Bapa berilah kami rejeki. Nah, kita minta berilah rejeki duluan, gitu kan? Tetapi kalau kita lihat dari doa Bapa kami ini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, atau kita katakan dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadi dari doa ini sebenarnya suatu kritik, suatu koreksi terhadap kehidupan kita, bahwa kita itu dalam hidup, kita lupa ya, kita lupa bersyukur, kita lupa memuliakan Tuhan. Justru itulah yang menjadi syarat utama supaya segala yang kita minta itu bisa kita dapat, bisa diberikan Tuhan untuk hidup kita. Tetapi seringkali kita datang, Tuhan berikanlah saya rezeki, makananlah, uanglah, rumahlah, duluan itu yang kita minta. Ini yang seringkali kita menjadi stres ketika apa yang menjadi impian dan harapan kita itu tidak terkabulkan gitu ya, tidak terkabulkan, tidak dirasakan. Maka orang menjadi stres, kok Tuhan ini tidak mengabulkan doaku ya, Tuhan ini tidak maha baik gitu ya. Itulah yang membuat orang putus asa, stres, dan akhirnya bisa meninggalkan kehidupan rohani, bisa meninggalkan gereja hanya karena salah gitu ya memahami struktur dari doa Bapa kami. Padahal di sini dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Sesudah itu baru berilah kami makanan yang secukupnya. Nah ini, jadi seperti cerita tadi saya bilang, di masa kecil kalau saya minta duit sama orang tua, itu pasti harus sebelumnya saya sudah melaksanakan apa yang baik gitu. Saya memuji, saya mengambil hati orang tua dulu, baru kemudian saya dapat gitu rezekinya. Tapi cerita itu tidak harus disamakan gitu. Tapi yang mau saya tekankan adalah kita harus bersyukur, memuliakan Tuhan dulu. Bahwa Tuhan itu tidak bisa dibujuk oleh apapun, ya kita yakin gitu ya. Tetapi bahwa kita percaya bahwa kita datang memuliakan Tuhan dulu, kemudian segala sesuatu itu akan datang pada kita. Kan di teks-teks yang lain Tuhan mengatakan begini, lakukanlah apa yang jadi bagianmu dan aku juga akan melakukan bagianku. Udah mati itu. Rezeki akan datang kalau kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin, Romo. Baik, terima kasih Romo. Pada hari ini kembali kita diingatkan melalui firman Tuhan dan juga ilustrasi Romo tentang keluarga ya, tentang bagaimana orang tua dengan anak-anaknya. Jadi kita lebih mudah menangkap maksudnya Romo. Ya, kadang-kadang ketika kita datang kepada Tuhan itu datang dengan segudang permohonan ya Romo ya. Benar. Iya, gitu, macam-macam gitu ya. Dan tentunya kita belum tentu tahu bahwa yang kita minta itu baik apa enggak buat kita. Begitu ya Romo ya? Ya, benar sekali. Iya, seringkali kita merasa yang kita minta itu udah yang paling baik buat kita. Romo, mungkin ini pertanyaannya agak, apa ya, dibilang sulit juga pasti nggak sulit lah buat Romo Norbert. Tapi sulit buat saya, buat kita Silakan. semua barangkali ya. Gimana caranya itu kita mengetahui bahwa permohonan kita itu udah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di devosi gitu ya, devosi-devosi yang umat Katolik lakukan tuh kita percaya ketika kita melakukan itu doa apa aja,
Karena janji Tuhan juga, doa apa aja, maksudnya permohonan apa aja yang kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendaknya. Nah, gimana kita bisa tahu bahwa permohonan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kan kita kan doanya bukannya mengutuk orang lain, Ya, bukannya minta orang lain ditimpa musibah atau enggak. Kita pasti doa ya sesuatu yang baik. Tapi kan gimana caranya biar kita tahu itu sesuai kehendaknya gitu, Mo. ya pertanyaan yang terkesan sederhana tapi sulit dijawab gitu ya. Bagaimana kita tahu bahwa doa-doa permohonan yang kita sampaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Tentu doa bukan kutuk orang lain ya, supaya orang lain Iya, mati atau orang lain ditimpa malapetaka atau ditimpa bencana. Saya kira itu doa-doa yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan, karena Tuhan pasti menginginkan yang baik ya, yang baik saja untuk kehidupan manusia. Saya kira itu yang Tuhan inginkan. Dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menginginkan segala sesuatu yang baik manusia ya, untuk orang-orang yang berada di luar maupun diri kita sendiri. Karena itu ketika kita menyampaikan permohonan, doa, niat-niat yang berasal dari hati kita, ya semua itu harus berisikan kebaikan gitu ya. Jangan berisi kutuk ya, jangan berisi harapan supaya Tuhan itu membinasakan orang lain yang kita benci dan lain sebagainya. Tapi kita bisa tahu itu ketika kita punya niat yang baik untuk mendoakan kebaikan-kebaikan orang lain. Mendoakan orang supaya sehat, atau mendoakan, misalnya saya mendoakan Ibu Raifi, supaya Ibu Raifi sehat, diberkati Tuhan, suami, istri, dan anak-anak selalu sehat. Saya kira itu adalah salah satu contoh bahwa doa saya itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau saya berdoa, misalnya si A ini, oh harus matilah, semoga dia mengalami penderitaan yang panjang. Nah, ini doa bukan orang beriman dan pasti tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Lalu soal banyaknya doa-doa yang kita sampaikan, lalu kapan kita tahu bahwa Tuhan bisa mengabulkan doa kita? Saya kira kalau kita orang beriman ya, kalau saya pastor juga, para biarawan dan juga umat, kalau kita menyampaikan doa lalu pikiran kita yang pertama adalah Tuhan mengabulkan doa kita, kita bisa stres gitu ya. Kita bisa stres kalau kita memikirkan bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya doakan, semoga selalu dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kita selalu berpikir itu, kita akan bakal stres, karena kalau tidak dikabulkan, maka kita bisa stres, kita putus asa, dan kita menjadi malas di dalam mengolah ya kehidupan rohani, gitu ya, doa, meditasi, dan juga devosi-devosi yang lain. Gitu ya. Jadi kita harus menyadari bahwa Tuhan pasti mengabulkan apapun permintaan kita. Tidak pada saat ini, tetapi juga mungkin pada saat-saat yang akan datang atau di kesempatan-kesempatan lain yang tidak kita duga. Atau bisa juga Tuhan tidak harus menjawab doa-doa atau mengabulkan doa kita, tetapi bisa juga dia menjawab doa kita itu melalui anak-anak gitu kan, suami atau untuk orang lain. Mungkin kita doa untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan itu menurunkan berkat untuk anak-anak, untuk suami gitu kan. Jadi tidak selamanya yang kita sampaikan itu Tuhan balas untuk diri kita sendiri. Bisa juga karena misalnya Ibu Raufi rajin berdoa ya, devosi, kerahiman dan lain sebagainya. Tapi Tuhan menunjukkan berkatnya itu tidak langsung kepada Bu Raufi, tetapi juga mungkin kepada anak-anak, pada suami gitu ya. Nah, itu yang penting. Lalu yang berikut bahwa dalam doa ya kita tidak harus juga memikirkan tentang kapan Tuhan mengabulkan. Tapi doa itu sendiri adalah bagian dari kita membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, bagian dari cara kita berbicara dengan diri kita, bagian dari cara kita juga untuk membuat diri kita lebih tenang, lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi aneka persoalan. Maka doa Bapa Kami menurut saya itu adalah sekolah gitu ya. Semacam satu sekolah kecil di mana orang untuk belajar pertama memuliakan Tuhan, belajar untuk menyampaikan apa adanya isi hati orang, kemudian belajar juga untuk sabar, ya kan, sabar, belajar juga untuk mengerti bahwa Tuhan itu dia Maha Rahim, mengampuni orang, ya kan, mencintai orang lain. Karena kita lihat dikuduskanlah namamu, lalu berilah rezeki, lalu ada juga ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni. Itu doa Bapa Kami itu rumusannya singkat, tapi itu adalah sekolah yang luar biasa, sekolah
kesederhanaan, kerendahan hati, pengampunan. Nah, itu banyak. Saya kira itu Bu Raffi ya. Ya, baik Romo, terima kasih Romo. Bersyukur banget kita sebagai umat Katolik memang ini adalah doa yang pertama kali dari turun-temurun Romo ya. Ini diajarin buat kita pertama kali. Kita Ya, dari kecil sekolah di sekolah Katolik, kita diminta untuk menghafalkan ini dan tambah dewasa, iman kita juga bertumbuh bukan cuma sekedar ngafalin ya Romo ya, ya, tapi juga memahami artinya dan juga melakukannya. Pada hari ini saya dapat satu apa ya Romo, satu insight baru bahwa doa Bapa kami itu adalah sekolah kecil yang sangat luar biasa. Dan sekolahnya ini seumur hidup ya Romo ya. seumur hidup. Dan itu diajarkan oleh Yesus sendiri. Amin. Iya, baik-baik Romo. Nah, kalau sekolah kan Romo pasti ada naik-naik tingkat nih Romo dari SD, SMP, SMP, SMA Ya, gitu ya Romo ya. Nah, kalau sekolah Bapak kami ini ibaratnya ketika kita bagaimana Romo kita bisa naik kelas gitu Romo. Ya, setelah kita melakukan apa kita diibaratkan bisa naik kelas gitu Romo. iya ya. Memang kalau dari sudut pandang ya imannya, dan seperti tadi saya katakan bahwa doa Bapa kami yang diajarkan Yesus itu bisa juga di semacam satu sekolah kecil ya bagi orang beriman. Lalu Iya, kapan naiknya, kapan turunnya, levelnya ya. Saya tidak bisa langsung mengatakan karena dalam iman ya takaran naik dan turunnya itu sesuatu yang tidak bisa kita terkait, tidak bisa kita ukur gitu ya, tidak bisa kita ukur ya. Apakah orang ini sedang pada level naik ya atau turun ya? Itu tidak bisa kita ukur dengan jelas gitu ya. Tidak bisa kita ukur dengan penggaris gitu ya. Tapi bahwa uh, ketika orang ya, ketika semua orang beriman, dia berdoa dan dia memuji Tuhan lalu kemudian punya efek ya, efek yang baik untuk hidupnya gitu ya kan. Ketika dia menyampaikan doa Bapa kami lalu kemudian umat itu menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih sabar, lebih tenang di dalam hidupnya, menjadi cahaya bagi yang lain, mengampuni yang lain. Saya kira itu levelnya naik gitu ya, levelnya naik. Tapi kalau setiap hari pagi dan doa Bapak kami, di gereja pun Bapak kami, dimanapun Bapak kami, Rosario pun bisa berapa satu hari bisa puluhan Bapak kami. Tapi pulang ke rumah marah-marah istri terus, pukul-pukul istri, atau benci-benci orang. Saya kira ini di satu sisi dia berdoa Bapak kami, tapi justru levelnya makin turun gitu ya, makin turun. Kalau dia marah, benci terus, pukul orang terus, istri sedikit buat salah dia sudah marah-marah pukul. Saya kira itu justru itulah levelnya sedang turun ya. iya Romo baik. Iya. Jadi dari buahnya ya Romo ya. Ya, dari buahnya kelihatan. Kita bisa Iya. deteksi itu dari hal yang kelihatan. Iya, baik Romo. Terima kasih Romo untuk penjelasan. Sama-sama. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita bersama-sama dengan Romo Norbert sudah berbincang-bincang mengenai firman Tuhan dari sesi pertama dan sesi kedua. Romo, sebelum kita mengakhiri perjumpaan yang penuh berkat Tuhan ini, apakah Romo bisa menyimpulkan Romo buat kami dari bacaan-bacaan tadi? Baik, Bu Raufi, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang berada di rumah, dari dua bacaan ya. Yang pertama dari kitab Nabi Yunus dan juga dari Injil Lukas yang kita dengar, kita melihat ada satu tema penting yang perlu kita garis bawahi adalah tentang Allah yang mengampuni ya. Allah yang mengampuni, tetapi pengampunan itu itu tidak terbatas ya, melampaui batas-batas apapun di dalam kehidupan. Lalu berhadapan dengan Allah yang mengampuni, manusia juga tidak boleh iri hati dan cemburu. Karena pengampunan itu adalah kekuatan karakter ya, karakter dan Allah itu sendiri. Ya. Pengampunan itu membuat hidup kita sehat, membuat tubuh jiwa kita lebih sehat. Dan karena itu mari kita menjadi orang beriman yang sehat dengan berani untuk mau mengampuni orang lain. Dalam bahasa Mandarin selalu saya sebut gitu ya. Gan xie tian chu ya. Bersyukur kepada Tuhan membuat hidup kita sehat ya. Gan xie tian chu rang women tesen di jengkang, rang women sin limin di jengkang. Bersyukur kepada Tuhan membuat hidup kita, tubuh dan jiwa kita sehat. Dan lebih jauh dari itu, Yuan Liang
Irang women tersendiri jengka. Pengampunan kepada orang lain itu juga membuat hidup kita lebih sehat. Karena apa? Kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengampuni itu adalah kekuatan yang berasal dari Dia, yang membebaskan, yang menyelamatkan, yang membahagiakan kita. Saya kira itu hal penting yang direfleksikan, direnungkan oleh umat beriman. Amin. Terima kasih Romo Norbert. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah saat ini kita siapkan hati kita untuk berdoa dan juga mohon berkat Tuhan dari Romo Norbert. Silakan Romo. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Kau selalu ada bersama kami, memberkati hidup dan perjuangan kami. Ajarilah kami agar kami menjadi umat beriman yang sabar dan rendah hati dalam kehidupan kami. Ajarilah kami juga untuk menyadari bahwa Engkau begitu baik, bahwa Engkau begitu mengasihi dan mengampuni kami. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu, kuatkanlah kami semua, agar kami juga berani untuk mengampuni diri kami, mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, senantiasa dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.